baca sholawat minimal 500, gaji naik sebelum setahun. Ayo, buktikan. Sholawat 500 kali. Sebelum setahun gaji naik. Kalau gaji itu sudah ada patokan perusahaan resmi ya, maka yang naik bukan gajimu tapi rezekimu bertambah. Kita punya prinsip, Rek. Gaji boleh sama, tapi rezeki beda. PNS kan gajinya sudah tetap kan, nggak bisa. Masih kerja ya opo ngelembur sehari semalam, nggak tidur pun gajinya tetap. Ngajar nggak ngajar, kalau dosen ya dapat gaji kan kalau liburan. Tapi rezeki beda. Ya, 500 kali minimal, 1000 kali naik tambah banyak lagi. Mulai sekarang tulis gaji saya sebulan sekian, rezeki tak terduga saya sekian. Saya mulai baca sholawat hari Sabtu tanggal 17 Ramadan, 17 April. Nah, nanti lihat itu, nggak sampai setahun, paling berapa bulan sudah mulai rezeki bertambah. Subhanallah. Ada supli mie goreng setiap minggu, itu lumayan. Loh, itu sudah naik itu, tulis. Ada? Oh, ada tambahan lagi supli telur. Itu sudah rezeki itu. Oke, saya cek ya. Gitu. Nanti kalau nggak naik laporan sama saya. Saya naikkan. Nah, benar. Doa itu bisa menembus hal yang nggak mungkin, Rek. Yang nggak mungkin itu doa tembus. Kalau nggak doa yang mungkin jadi nggak mungkin malah. Udah, ya ingat-ingat ya, ingat-ingat ngaji itu harus ada hasilnya. Jangan sekedar mantuk-mantuk doang nih. Enggak. Tunjukkan, lakukan, buktikan dan rasakan dan yakini bahwa saya mati. Wah, top. Ini namanya imannya bertambah. Jangan sampai semakin ngaji semakin lemah imannya. Kenapa? Semakin lama ngajinya semakin jengkel. Lama sekali ngaji, hanya teori itu isinya. Nah, itu repot. Kita nggak mau ngasih teori, nggak mau janji. Saya ngasih bukti. Pilihan pilkada nanti kak sekarang. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mauqufan, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu biha sab'ina salatan. Barang siapa salawat kepada Nabi sekali, maka Allah dan malaikat bersalawat kepadanya 70 kali. Salawatnya Allah dan malaikat apa? Rahmatnya Allah. Kalau salawatnya malaikat kepada manusia itu apa? Memintakan ampun. Nah, itu pasti itu. Hukmu raf'u, hukum hadis tersebut marfu. Saya baca dalam kitab Majmu'ul Langitan. Barang saya baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad ini dikatakan salawat Jibril. Karena ini salawatnya malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ini namanya salawat Jibril. Barang saya baca ini sekali dalam Majmu'ul Langitan ya. Baca ini sekali, Allah akan bukakan 70 pintu kasih sayang makhluk kepadanya. Jadi kalau baca salawat sekali ini, maka 70 pintu kasih sayang di hati orang itu terbuka untukmu. Satu kali. Jadi kalau mau dicintai makhluk, baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka orang lihat kamu itu seneng aja bawaannya. Sayang terus. Nah. Gak ada benci. Nah, itu dalam Majmu'ul Langitan itu. Ya, nggak usah pengasihan yang asli ya seperti ini. Idla majal istihad fi, karena nggak ada majal istihad dalamnya. Wala haditsul waridatu fi fadli salati an Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiratun jiddan. Hadis tentang keutamaan salawat sangat banyak. Ufridat bit ta'lifi, disendirikan dalam taklifnya, dalam karangannya. Wa man arada istifa'aha, ini juga keliru, salah harokat. Yang benar istifa'aha. Barang siapa yang mau menetapi atau mau tahu tentang karangan tentang sholawat khusus, fa'alaihi bi tuhfatil akhyar, kitab tuhfatul akhyar fi fadli sholati an nabil mukhtar, dalam masalah fadhail sholawat kepada Nabiul Mukhtar, punya siapa? Lil Imam Ar-Rasa'i rahimahullah. Imam Rasa'i. Ini hati-hati jangan bilang rasoan, enggak boleh. Al-Imam Ar-Rasa'i rahimahullahu qauluhu ala imamir rusli ila akhirih. Ay afdalihim wa akramihim wa asyrafihim wa hadza amrun maqtu'un bihi. Dikit lagi ya, kurang satu halaman aja. Ini masih mukadimah ini masih umum. Nanti baru kita bab nikahnya itu masih agak lama ya, sekitar
Masih lama, halaman mungkin 30 sudah mulai, 33 ya. Terus mukadimah ya, baca sholawat dulu. Kalau baca sholawat dulu insya Allah dapat nikah yang baik. Jangan sampai bab nikah tapi yang dinikahi nggak baik, kan capek juga. Ini mukadimah mendapatkan calon yang baik. Wis lakoni yang apa yang kalian ketahui yang disampaikan, wis salah, kalian akan bersyukur, alhamdulillah kok nggak dulu nikahnya. Nanti kalau tanya pasangannya, Mas, gimana nikah sama saya? Menyesal saya. Kenapa menyesal? Kok nggak dari dulu? Nah, itu harus. Rata-rata santri kalau nikah itu menyesal. Memang menyesal rata-rata santri itu. Kenapa kok nggak dulu-dulu aja? Kok lama nikahnya? Ya, barang baik dan enak itu nggak usah dilama-lamakan, harus disegerakan. Nah, tapi kuliah dulu baru. Nabiyuna asyrafu bi itbaqi min kulli makhluqin al itlaqi. Nabi kita ini lebih paling mulia ya dengan sepakatan ulama dari semua makhluk secara mutlak. Wa an aqadal ijma'u anal mustafa afdalu khalqillahi wal khulfu intafa. Ijma' telah sepakat sesungguhnya Rasulullah afdalul khalqillah, makhluk yang paling istimewa. Dan setelahnya itu tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tahal kasyafu fi takwiri khilafu ijma'in zawit tanwiri. Ya. Apa yang orang-orang yang bisa melihat dengan mata batin itu tidak ada yang mukhalafah, tidak ada yang berbeda kalau sesungguhnya Rasulullah itu makhluk yang paling istimewa, yang mempunyai cahaya ya. Dalam kitab takwir itu ya kitab Al-Qur'an itu. Kan ada surat takwirnya di situ. Wa fi hadisin ana akramul awwalin wal akhirin. Saya makhluk yang paling mulia dulu dan sekarang, dulu sampai besok. Ala Rabbi, di sisi Allah. Wala fakhra, dan saya tidak sombong. Wa ana sayyidu waladi Adam, dan saya adalah Sayyid itu apa? Pemimpin, ketua ya anak Adam. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhra, dan saya enggak sombong. Wa ana awwalu man tanshaqqu an ardu, dan saya orang yang pertama kali bumi terpecah. Ya kan? Wa awwalu syafi'in wa awwal musyafa'in, dan saya orang yang paling pertama kali memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat. Wa rusli bi dhammir ra'i wa dhammis sini wa rusuli, bukan wa rusli ya, wa rusuli. Tapi juga bisa dibaca wa iskaniha wa rusli. Kalau Al-Qur'an semuanya rusul, enggak ada yang rusli. Ya, kalau bahasa Arabnya boleh disukun rusli, tapi di Al-Qur'an semuanya rusul jamaknya. Jam'u rasulin jamak daripada rasul. Wa huwa, siapa itu Rasul? Man arsalahullahu ta'ala ila khalqihi, orang yang diutus oleh Allah kepada semua makhluknya. Wal amba'i, dan untuk menyampaikan wahyu. Bi fathil hamzati jam'u naba'in bi ma'nal khobar, yaitu maknanya adalah naba, maknanya khobar, berita. Wa huwa ala hazfi mudhafin, yaitu membuang mudhaf, ai wa ala imami zawil amba'i, dan imam yang mempunyai berita wahyu maksudnya. Wahum al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam, dan mereka adalah para nabi alaihimus wassalam. Wal kalamu ala haqiqati nabi wa rasuli, dan ucapan ini menyentuh hakikat nabi dan rasul. Wa ma yata'allaqu biha syahirun, apa yang berhubungan dengan itu sudah masyhur. Fala nutilu bihi, dan kami enggak memperbanyak masalah ini. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu at-tawil, yang panjang, hadis yang panjang dari Abu Dzar, qala qultu, saya tanya, ya Rasulullah, kamil anbiya, ya Rasulullah berapa para nabi jumlahnya? Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Nabi itu jumlahnya 100.000. Berapa ini? mi'atu alf berapa? 100.000, 24.000, gimana berarti? 124.000. 124.000 jumlah nabi itu. Faqul ya Rasulullah, kalau Rasulullah kam ar-rusul min zalik, berapa rasul dari itu semua? Qala 300 wa 13 jamman ghafiran. Kalau rasul jumlahnya, rasul ya, jumlahnya 313. Jumlah-jumlah yang sangat besar. Faqultu ma jamun ghafir, apa jamun ghafir itu? Jumlah yang besar itu qala kasirun thayyibun, banyak dan bagus.
Qultu man kana awwaluhum, siapa yang paling pertama dari para rasul itu? Qala Adam alaihissalam, yaitu Adam. Qultu ya Rasulullah, anabiyyun mursalun, apakah Nabi Adam itu nabi yang diutus? Qala na'am, iya. Khalaqahullahu biyadihi, Allah menciptakan langsung dengan tangannya, bukan tangannya ya, kekuasaannya. Wa nafakha fi min ruhi, Allah langsung tiupkan dalamnya ruhnya Allah. Wa sawwahu, dan Allah menyempurnakannya qablan, ya, lebih dahulu. Tsumma qala ya Abu Dzar, lalu Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, arba'atu suryaniyuna Adam. Ada 4 suryani, yang suryani ya, Adam itu siapa? Syis wa Khanukh wa huwa Idris. Wa huwa awalu man khata bil qalam. Idris itu, Nabi Idris adalah awal kali yang menulis dengan pena. Jadi kalau mau tulisannya bagus, wasilah kepada Nabi Idris. Fatihah. Nah, insya Allah tulisannya bagus. Tapi harus latihan, nggak bisa Fatihah tok. Wa Nuhun wa arba'atun min Arab, dan Nabi Nuh dan 4 dari Arab. Siapa itu? Hud wa Syu'aibun wa Shalih. Ya, yang suryani itu Nabi Adam, Nabi Syu'aib, Nabi Khanukh, terus dan Nabi Syu'aib, yang 4 dari Arab, Nabi Syu'aib, Nabi Hud, Nabi Shalih, wa Nabiyuka, dan Rasulullah. Jadi yang dari Arab itu hanya 4 saja, selebihnya bukan dari Arab. Ya Abu Dzar. Wa awwalu anbiya'i Bani Israil, awal Nabi Bani Israil itu siapa? Musa. Wa akhirum, yang paling akhir siapa? Isa. Wa awal rusuli Adam, yang pertama kali Rasul itu Nabi Adam. Wa akhirum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Mengapa saat ini itu banyak sekali macam-macam sholawat? Kemudian apakah ada afdhalus sholawat? Iya. Kenapa sekarang banyak macam-macam sholawat? Satu, sholawat yang ada itu, sholawat yang dari Rasulullah itu jelas sahih itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di sholat itu lah ya. Nah, tapi dalam riwayat yang lain ada lagi sholawat. Kaifa nusalli alaika Rasul, bagaimana kami sebutmu Rasulullah, ada riwayat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang begitu. Orang Iran itu kalau sholawat selalu begitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi bukan ali, tapi wa ali, karena nggak bisa bilang a. Ya. Tapi rame bareng pakai lagu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bareng gitu. Sholawat itu banyak didapatkan ulama yang dari kasyaf dan mimpi. Seperti kayak kemarin saya lihat, sudah lama saya lihat juga, Habib Asy-Syaikh Dalwa itu ya. Itu kan beliau punya sholawat Busyra. Nanti klik di Google muncul. Tubasyiruna biha wa auladana wa ta'ala jadi akhir itu. Itu beliau mengatakan baca ini 41 kali ya. Setiap hari, setiap pagi habis subuh, maka sebelum 40 hari qabul hajatnya. Oh gitu. Ini dari Rasulullah itu katanya. Dan itu beliau nggak ngomong saya, tapi sepertinya beliau. Tapi beliau nggak ngomong saya. Beliau ngomong putra daripada Kiai apa? Dari Habib Harun, itu mimpi ya. Sepertinya beliau sepertinya. Dan sholawat yang lain-lainnya. Sampai sholawat nariyah juga. Tapi itu yang jelas ya, sholawat seperti itu. Ada yang mengatakan sholawat Fatih lebih bagus daripada semua sholawat. Ada yang mengatakan itu. Ya, masing-masing punya apa? Punya kelebihan masing-masing. Kita ya seperti tadi lah, kalau bahas apa dulu? Bahas sholawat, afdhalu sholawat. Ba'dallah, itu biasa itu. Itu sudah biasa. Jadi sholawat itu memang terbukti betul. Apakah hukumnya bid'ah? Sama enggak bid'ah? Itu sama dengan doa kan? Ya Allah, berilah sholawat, persembahkan sholawat kepada Rasulullah dan apa? Dan dengan sholawat itu berikan rezeki, berikan umur panjang, kan begitu kan doa? Masa doa itu nggak boleh? Kalau sholawat yang ada di pasaran, artinya di masyarakat itu nggak boleh, maka kamu nggak boleh doa yang nggak ada di ajakan Nabi berarti. Kau minta ya Allah saya nikah kepin bulan Desember, loh bid'ah. Nabi nggak pernah ngomong nikah Desember kan gitu, capek kan? Ya Allah saya minta lulus ujian nasional, saya minta kerja naik pangkat, loh bid'ah. Kenapa? Nabi nggak pernah ngajarin naik pangkat. Nabi hanya ngajarin rezeki kan gitu. Ya sama dengan begitu berarti. Dan kenyataannya sudah banyak yang buktikan. Seperti baca selawat nariyah 100 kali 11 kali habis sholat itu, kata Yai Ghafur cerita, kamu nanti akan jadi orang paling kaya di desamu. Habis sholat 11 kali selawat nariyah, pasti jadi orang paling kaya. Terbukti setelah 11 tahun. Sekarang lagi survei. Adakah teman-teman, kawan-kawan, saudara, bapak, mbak, mas, baca selawat hidupnya susah?
Nah, ada yang jabri. Tapi sebaliknya, siapa yang baca sholawat hidupnya bahagia, langsung penuh HP gitu. Coba aja survei. Ya, jangan ragu deh. Hidup itu mudah. Sholat, puasa, wiritan, yang penting wiritan ngatur-ngatur dikit-dikit maafu. Tapi sering-sering, sering-sering kan nggak bagus. Ya, sholawat udah selesai, kuliah jalani tugas lakukan, ikut kuliah selesai sudah sukses, nggak usah pusing, pulang langsung kerjaan numpuk tinggal milih aja. Bisa gitu ya. Nah, ngaji terus, sholawat terus, sholatnya jangan sampai lupa, baca Fatihah. Jangan lupa baca Fatihah habis sholat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta